جميع مؤلف كتب خصوصا مؤلف كرة العين ومؤلف فتح المؤمن ومؤلف إعانة الطالب من جميع شروح فتح المؤمن جميع بين أمتنا سنة حضرة أبي غفر الله له ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sittatun. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Iku sittatun ana 6. Ahadwa utawi salah sijine sittah. Iku niyatu wudu'in niat wudu. Nawaitul wudu'a au adai fardi wudu'in. Utawa niat nekani kefarduane wudu. Utawa niat nekani kewajibane wudu. Au raf'i hadasin utawa niat ing ngilangi hadas. Tapi niat niki li ghairi daimi hadasin. Kedue liyane wong kang langgeng hadase. Kedue liyane wong kang langgeng hadase. Hatta fil wudu'i hingga ing dalem wudu. Al mujaddadi kang den nyar-nyarake apa al wudu. Bahkan wudu tajdid pun juga sama, niatnya bisa beberapa opsi tadi. Awit taharati utawa sesuci. Awit taharati utawa niat sesuci anhu saking hadas. Anhu saking hadas. Awit taharati utawa niat sesuci. Linahwis sholati krono sepadani sholat. Mimma bayani niki bayane nahwi. Mimma bayani saking barang layu bahu kang ora den wenangake apa mah. Layu bahu kang ora den wenangake apa mah illa bil wudu'i angin kelawan wudu. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in. Awis tibahati muftakirin utawa niat ing amrih kawenangane barang kang butuhake. Utawa niat ing amrih kawenangane barang kang butuhake. Butuh ila wudu'in maring wudu. Kasolati kaya salat. Wa massil mushafilan jempok ing mushaf. Wala takfilan ora cukup. Apa niatus tibahati mah. Niat ing amrih kawenangane barang. Niat ing amrih kawenangane barang. Yunda bukang den sunnahake. Yunda bukang den sunnahake. Lahu krono araimah. Apa al wudu wudu. Kakiraatil Qur'ani kaya maca ing Al-Qur'an. Awil hadisi utawa hadis. Hal-hal yang tidak wajib punya wudu hanya dianjurkan. Wakatuhuli masjidin lan koyo manjing masjid. Wa ziyarati qabrin lan ziarah kubur. Wal aslu fi wujubin niyah khabaru innamal a'malu bin niyat. Wal aslu tawi asalih. Dalile asalih fi wujubin niyat ing dalem wajibe niat. Iku khabaru innamal a'malu bin niyati hadis yaiku innamal a'malu bin niyat. Maknane innamal a'malu angin pestine. Utawi sae pira-pira amal. Angin pestine utawi sae pira-pira amal. Iku biniyati tetep kelawan niat. Ai innama sihhatuha. Tegese angin pestine utawi sae al-a'mal. La kamaluha ora sampurnani al-a'mal. Lek kamal niku indal Hanafi. Wa yajibulan wajib. Apa kornuha barengake ing niat. Apa kornuha barengake ing niat wajib melakukan niat bersamaan inda awwali ghusli juz'in. Angel rafadrek. Inda awwali ghusli juz'in. Nalikane kawitane basuh ing juz. Nalikane kawitane basuh ing juz min wajhin saking wajah.
Falau qoronaha bi asna'i kafa. Falau qoronaha mongko lamun barengake sapa mutawaddi ing niat. Mongko lamun barengake sapa mutawaddi ing niat. Dipun barengake bi asna'i kelawan tengah-tengahi ghuslul wajhi. Kafa mongko cukup apa kornuha. Kafa mongko cukup apa kornuha, sah-sah saja. Cuma wa wajabalan wajib apa i'adatu ghuslimah baleni ing basuhane barang. Apa i'adatu ghuslimah baleni basuhane barang. Sabakoha kang dingini apa ma ing niat. Sabakoha kang dingini apa ma ing niat. Wala yakfi kornuha bima qablah haitsu lam yastashibha. Wala yakfilan ora cukup. Wala yakfilan ora cukup apa kornuha barengake ing niat. Apa kornuha barengake ing niat bima kelawan barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ghuslul wajhi. Haitsu lam yastashibha sekirane ora nglanggengake sapa mutawaddi ing niat. Sekirane ora nglanggengake sapa mutawaddi ing niat ila ghusli syai'in maring basuh wiji-wiji. Ila ghusli syai'in maring basuh wiji-wiji minhu saking wajhi. Wa ma qoronaha huwa awwaluh. Wa ma utawi barang tegese wa ma utawi wajah iku sampean qoronaha kang ngoten silah qoronaha kang barengi apa ma ing niat. Qoronaha kang barengi apa ma ing niat wa awwaluhu yaiku kawitane ghuslul wajhi. Wa awwaluhu yaiku kawitane ghuslul wajhi. Fatafutu mongkopot apa sunnatul madmadati kesunahane kekemu inin ghusala lamun dadi kawasuh ma'aha sertane ya Allah ya Rabbi ya Karim ma'aha sertane madmadah apa syai'un suwiji-wiji minal wajhi saking wajah kahumratis syafati kaya abang-abange lambe ba'dan niyati ing dalem sause niat. Maka solusinya fal aula ayyufarriqan niyata. Fal aula mongko utawi kang luwih utama. Fal aula mongko utawi kang luwih utama iku ayyufarriqa yen to bedakake utawa misake. Sapa mutawaddi misahake an niyata ing niat. Bi ayyan wiya gambare kelawan yen to niat sapa mutawaddi inda kullin nalikane saben-saben siji min ghuslil kaffaini saking basuh epek-epek loro wal madmadati lan kekemu wal istinsyaki lan nyesep banyu maring irung niat yan wiya sunnatal wudu'i ing kesunahane wudu summa fardhul wudu'i nuli niat ing kefarduane wudu inda ghuslil wajhi nalikane basuh ing wajah hatta la tafuta hingga ora pot apa fadilatus tishabin niyati fadilai nglanggengake niat min awwalihi saking kawitane ghuslil wajhi wa fadilatul matmadati lan fadilai kekemu wa fadilatul matmadati lan fadilai kekemu wal istinsyaki lan fadilai nyesep banyu maring irung ma'an risali humrati syafati sebab kawasuwe abang-abange lambe ma'an risali humrati syafati sebab kawasuwe abang-abange lambe wa thaniya ghuslu dhahiri wajhi wasaniya ghuslu cukup Pak pun ini turun terang nih soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin bahwa syarat kelima atau syarat terakhir daripada wudhu, artinya wudhu itu agar sah ada syarat kelima, tapi ini syarat yang tidak semua orang mengalami, khusus orang-orang yang daimul hadas. Khusus untuk orang-orang yang selalu dalam kondisi hadas. Jadi hadasnya itu terus-menerus terjadi. Seperti salis. Salis itu orang yang beser. Tahu beser Mas? Mas Ibu tahu beser?
netes terus, kencing terus, beser. Jadi kayak orang beser ataupun wanita istihadhah. Wanita istihadhah itu wanita yang tidak waktunya haid kok keluar darah. Itu namanya istihadhah. Sehingga darah yang keluar ini tidak dianggap sebagai manek, tidak dianggap sebagai hal yang melarang untuk sholat. Artinya tetap wajib sholat karena bukan haid. Melainkan darah yang keluar dari kemaluan wanita istihadhah ini sama dengan kencing. Artinya hanya sesuatu yang membatalkan wudhu atau hadas. Lah itu kalau terus-menerus keluar sama dengan kencing. Namanya daimul hadas. Seseorang yang selalu dalam kondisi hadas. Maka orang yang selalu dalam kondisi hadas ini punya teknis wudhu berbeda dengan orang pada normalnya. Lewat dewe wudhu yahmene, wudhu jam sekian, untuk nanti sholat isya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang daimul hadas, wudhu sekarang, untuk sholat maghrib nanti saja, jangan sholat isya. Untuk sholat maghrib saja. Buat apa? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5 kurang seperempat. Ada orang beser wudhu, jam 5 kurang seperempat. Buat apa kamu wudhu? Buat sholat maghrib. Wong jam 5 lo kue ngoyo. Hah? Jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang 10 lo kamu kencing. Karena kencingnya selalu terjadi. Maka tidak boleh wudhu bagi daimul hadas, kecuali memenuhi syarat dukhulul waqti li daimul hadas. Orang yang selalu dalam kondisi hadas, boleh untuk wudhu, syaratnya harus sudah masuk waktu. Kalau wudhunya untuk sholat maghrib, berarti harus sudah adzan maghrib. Baru boleh wudhu. Ya. Kalau wudhunya untuk sholat jenazah, berarti sudah dimandikan jenazahnya, baru wudhu untuk sholat jenazah. Wes. Jadi, daimul hadas, orang yang selalu dalam kondisi daimul hadas, itu ada teknis yang berbeda, ada syarat tambahan yang berbeda dengan orang pada normalnya, karena dia selalu dalam kondisi hadas. Yaitu syaratnya, dia boleh berwudhu kalau sudah masuk waktu. Kenapa dia harus wudhu? Kalau dia harus wudhu karena sholat, berarti sudah masuk waktunya sholat. Kalau dia wudhu karena mau sholat jenazah, berarti dia wudhu nunggu jenazah dimandikan. Dan seterusnya. Wa yajibu alaihil wudu'u. Sampai situ kan yang belum ya. Wa yajibu alaihil wudu'u li kulli fardin. Atasnya yang dibaca tadi. Wa yajibu alaihil wudu'u li kulli fardin katayammumi. Karena orang yang daimul hadas, orang yang selalu dalam kondisi hadas, itu hadasnya terus selalu terjadi, maka wudhu yang dia lakukan itu sebenarnya adalah toharo darurat. Toharo darurat itu tata cara bersuci yang sifatnya hanya urgensi saja. Sakjane kan gak iso wudhu iki. Lah gak urungane wudhu jam 4 lebih 45. Jam 4 46 betul maneh hadas. Aslinya kan begitu. Andai kata dia wudhu jam 6 pas untuk sholat maghrib, jam 6 pas dia wudhu. Kenyataannya jam 6 lebih 1 keluar hadas, keluar kencingnya, keluar darah. Maka sesuci yang dia lakukan itu sebenarnya hanya sekedar menuruti urgensi. Ya tapi piye terus gak wudhu dah, nggak sembahyang wong. Ini namanya toharo darurat. Maka istilah toharo darurat itu tidak ada kata darurat kalau belum masuk waktu. Darurat itu kalau sudah masuk, lek wis wayahe baru darurat, ngono lho. Lapo kok wudhumu? Lah kabeh sembayang e. Durung adzan sembayang. Ya engko ngenteni adzan wudhu baru darurat wis. Lah durung adzan ndak ada istilah darurat. Sama dengan tayamum. Tayamum pun begitu. Misalkan Surabaya ndak ada air, kering. Kemarau, kering total. Kemudian kita mau tayamum untuk sholat. Itu salah satu syaratnya adalah harus menunggu masuknya waktu sholat. Gak oleh tayamum jam itu isuk gak bayang duhur, ndak boleh. Harus nunggu adzan duhur baru tayamum. Karena tayamum itu toharo darurat. Bersuci karena rangka darurat. Lah istilah darurat itu baru muncul kalau sudah masuk waktu. Kalau belum. Menolak. Kemudian karena memang tata cara bersucinya orang yang daimul hadas, orang yang selalu hadas dengan orang tayamum itu sama, maka sebagaimana tayamum hanya untuk satu kali ibadah fardu, maka toharoh berwuduknya orang yang selalu kondisi hadas itu juga untuk satu paham ya? Lah Ibnu saiki wudu, bayang asar mari, oke, kena. Engko maghrib gawe maneh oleh. Engko isya gawe maneh oleh, subuh lho gawe maneh oleh, kok gak batal. Kok gak hadas. Itu orang normal. Tapi kalau orang dalam kondisi hadas yang selalu terjadi atau istilahnya daimul hadas, itu satu kali wudu ya satu kali ibadah fardu. Sudah dipakai ke sini tadi sholat asar, ya sudah, nanti maghrib wudu lagi kan. Nah itu.
Nanti isya wudhu lagi kan. Nanti subuh wudhu lagi kamu. Meskipun kamu nggak batal menurut kamu loh, nggak bisa karena ini daimul hadas kan selalu terjadi. Sehingga setiap kali satu fardu yajibu alaihil wudhu likulli fardin. Setiap kali satu kefarduan dilakukan, dia harus wudhu lagi untuk melakukan kefarduan selanjutnya. Kat tayamum sebagaimana tayamum. Bukan hanya wudhu lagi untuk melakukan kefarduan, tapi wakada ghuslul farji. Wa ibdalul qutnati allati bifamihi wala isaba wa illam tazul an maudi'iha. Begitupun ketika mau melakukan kewajiban ibadah fardu selanjutnya, itu harus untuk membasuh kemaluannya. Nah, ini teknisnya tak ada zaman, Pak. Membasuh kemaluan. Ibdalul qutnah, mengganti kapuk, kapas, sumpel. Ngerti sumpel ya? Kapuk, kapas, sumpel yang ada di mulut kemaluan itu. Jadi ini loh Pak tangan sampean. Kan kemarin saya sudah ngomong bahwa orang itu kalau daimul hadas, imanunya netes terus Pak. Lah ini lek digawa sembayang terus piye Gus? Ono najising. Maka tata caranya kan ya apa-apa ya kudu sembayang to Pak. Mosok gak sembayang. Maka tata caranya adalah kemaluannya kalau mau sholat dibasuh. Ya, disterilkan, dibasuh. Setelah dibasuh, dimasukkan kapas. Semua kapas, semua kapuk, semua aku tahu ngerti kejadian ini. Dimasukkan Pak, dalam kemaluan itu. Srit. Jojo ambil sujan ini. Loh, yes, misalnya aku raro teknisnya, pokoknya ngono kuwi lah. Dimasukkan. Untuk apa Gus? Itu untuk takhfiful hadas. Itu untuk meminimalisir hadas. Iki lek gak digawe kapuk netes, Pak. Paham ya? Sampeyan ngerti selang. Selang ku lek dileboni kain nang jero ne. Masih yo sik netes tapi titik gak banter koyo lek gak ono kapase, paham? Sama dengan itu. Kemaluan orang yang selalu mengalami hadas, entah itu istihadhah ataupun dia itu salisil baul, orang itu selalu kencing, beser. Itu caranya begitu. Dimasukkan is penghambat lah apapun itu, kapas, muka kapuk, rarum, muka kain yo dileboni. Srit. Untuk apa? Untuk meminimalisir hadas yang keluar. Setidaknya dalam durasi waktu 1 menit misalkan, itu gurung sampai ketes, paham ya? Belum sampai netes, masih terhambat di kain itu. Hah? Paham ya? Maka nanti kalau kamu sudah sholat maghrib dengan sumpel yang ini, dengan penghambat yang ini, nanti sholat isya lepas dulu sumpelnya. Dilepas, pakai lagi, dibasuh lagi, dipasang lagi sumpel baru. Baru habis itu wudhu. Paham ya? Yes? Paham? Mana langitmu daimul hadas. Dadi kowe lek mikir urip kok soro temen. Kowe gak daimul hadas wis nikmat tekanane. Lho, kowe dikandani kok ora percaya. Lho akeh lho Pak wong daimul hadas. Wong biasa kok akeh lho. Banyak kejadian. Dadi ojo mikir urip cek angel cek soro. Kowe gak daimul hadas tok wis nikmat tekan. Lho, kowe dikandani ora percaya daimul hadas wis dina ping 5 Pak minimal. Ganti sumpel. Ojo mikir urip soro tok ae. Soalnya menguyu pipis pirang-pirang menit ganti-ganti aman wis nikmat pol. Hah? Ya Allah, gitu Pak. Jadi teknisnya orang yang daimul hadas itu setiap kali hendak melakukan ibadah fardu harus diganti sumpelnya itu, dilepas, dibasuh kemaluannya, diganti dengan sumpel baru, ya, sumpel yang baru, habis itu wudu. Fungsinya untuk meminimalisir hadas yang keluar. Sehingga karena itu tadi dimasukkan untuk meminimalisir hadas yang keluar, maka wa'ala nahwi salisin mubadaratun bisolah. Kalau kamu sudah wudhu, sudah melakukan teknis tadi, segeralah melakukan sholat. Ojo ini, usah sumpel, rodok nyantai, ngawur, netes, Mbak. Begitu mari wudhu, langsung sembahyang. Setidaknya dalam durasi kamu bersegera melakukan sholat, itu mungkin belum sampai keluar kencing dari kemaluan kamu. Ya wis keluar tapi terhambat oleh kain, ngono lho Pak. Durung sampai ketes ngono lho. Ojo nyantai-nyantai. Lek soalnya masih tak sapa gak apa-apa mari wudu, santai. Tapi kalau untuk orang yang beser, orang yang istihadhah, setelah memasukkan sumpel tadi, setelah dia wudu, langsung segera sholat. Agar apa? Agar jangan sampai hadas ini menjadi keluar. Iya. Diminimalisir lah intinya itu. Jadi lek wis ndang sholat, segera sholat. Falau akhara li maslahatiha kan tidori jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awalil waqti
kadzahabin ila masjidin lam yadurruhu. Gus, kalau misalkan pelaksanaan sholat itu ditunda karena ada kemaslahatan tersendiri gimana? Kudune kan dang-dang. Harusnya setelah dia ganti sumpel, ganti penghambatnya, dibasuh, diganti penghambatnya, wudhu, kan harusnya langsung sholat. Ini enggak, agak ditunda pelaksanaannya. Apa alasannya ditunda? Ditunda Gus kepingin nunggu jamaah. Ya kan saat suwene azan sampai jamaah kan enggak langsung toh, Pak. Nang masjid dhisik kan, wong-wong sing sembahyang sunnah baru qomat. Kalau misalkan ditunda Gus sepersekian menit untuk intidhari jamaatin, untuk menunggu jamaah, atau intidhari jum'ah, atau untuk menunggu jumatan. Wong iki kula kapene sembahyang jumatan. Masa sembahyang Jumat mari wudu langsung sembahyang dewi. Kan gak iso Pak yo. Ngenteni jamaah toh. Wa in ukhirat an awalil waktu, meskipun sholat itu menjadi ditunda dari awalnya waktu, jadi gak langsung awal waktu, rodok engkuk. Wa kadzabin ila masjidin, contoh penundaan karena kemaslahatan sholat adalah berangkat ke masjid. Jadi jumatan jamaah kan masjid Pak. Tokoman masjid kan untuk melaku barang, masjid sepeda motoran kan ya ono waktune barang. Bagaimana lam yadurruhu? Tapi kalau penundaan sholat itu ada karena kemaslahatan, maka tidak ada masalah. Sing masalahnya lek kuwi jagong, wis ro beser jagong. Kuwi masalah. Bermasalah. Wis. Wa furuduhu sittatun. Pun beres niku, sudah selesai. Intinya orang yang beser itu punya teknis wudu yang berbeda. Ada syarat tambahan yang berbeda dari orang normal. Wong kuwi kira normal, abnormal. Ojo njaluk normal ngono lho mesti. Cek saken lho Gus, salah wis beser dikongkon dang-dang. Justru kowe beser iki dang-dang ngono lho. Kamu itu sudah diberikan kesempatan untuk tetap sholat dengan cara tertentu, maka lakukan itu. Es. Wa furuduhu sittatun, ahaduha niyatu wudu'in, au ada'i fardi wudu'in, au raf'i hadatsin, li ghairi da'imi hadatsin, hatta fil wudu'il mujaddad. Hatta fil wudu'il mujaddad. Pun, syarat-syaratnya wudu sudah selesai. Sekarang beda pembahasan. Fardunya wudu. Fardu itu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam wudu. Biasanya disebut juga dengan istilah rukun. Rukun-rukunnya wudu. Fardunya wudu. Itu weler Mbah, kopi ya Mbah. Itu kopi. Loh, itu weler. Tep kanyamu itu weler. Saudara Paruk deh. Kuatir jungkel. Fardunya wudu. Jumlahnya ada 6. Wa furuduhu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha niyatu wudu'in. Yang pertama, kefarduan atau rukunnya wudu adalah niat. Niat itu bahasanya itu sudah ditentukan. Contoh di sini. Niat itu yang pertama bisa pakai bahasa niyatu wudu'in. Niat wudu. Kayak biasa sampean ya. Nawaitul wudu'a. Saya niat wudu. Bisa. Au ada ifardi wudu'in. Atau niatnya enggak niat wudu. Nawaitu ada afardil wudu'i. Saya berniat melaksanakan kewajiban wudu. Juga bisa. Jadi wong kan punya bahasa beda-beda mesti Pak. Bisa, opsi kedua. Atau yang ketiga, auraf'i hadatsin. Atau niatnya adalah niat menghilangkan hadas. Jadi cara niatnya ini. Saya niat wudu menghilangkan hadas. Kan biasanya ini niatnya ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Bisa. Tapi ada catatannya. Li ghairi da'imil hadas. Niat wudu untuk menghilangkan hadas ini boleh dipakai untuk selain daimil hadas. Untuk selain orang yang selalu dalam kondisi hadas. Lek kowe beser aja niat ngono. Lah piye wong beser kok? Niat ingsun wudu ngilangi hadas. Wong manuk ketes kok niat ngilangi hadas. Paham ya? Paham ora? Loh, iki sawangane barang remeh, Mbak, tapi ora ngaji karo. Koyok-koyok kan niat yang selama ini dipelajari.
nawaitul wudu alirafil hadatsil asghar, itu semuanya pakai itu. Lele beser. Saya niat wudu menghilangkan hadas. Wong manuk ketes kok ngilangi hadas piye? Ya niat wudu ngono tok. Hah? Itu namanya thaharah darurat. Makanya nggak boleh niat ar-raf' anil hadas li ghairi daimil hadas. Niat menghilangkan hadas ketika wudu itu untuk selain orang yang dalam kondisi daimil hadas. Kalau daimil hadas tidak boleh niat pakai itu. Lah piye? Wong kenyataane keluar terus hadasnya. Cara istihadah itu keluar terus hadasnya. Kok niati di raf'il hadasi? Piye ora raf'u kok. Wong enggak hilang kok diniati raf'u. Niat ingsun menghilangkan hadas. Wong enggak hilang, terjadi. Paham ya? Hatta fil wudu'il mujaddad. Bahkan opsinya kan berapa tadi? Niat wudu, niat melakukan kewajiban wudu, niat menghilangkan hadas, 3 baru yang disebutkan. 3 niat ini bisa dipakai bahkan untuk wudu tajdid. Tahu wudu tajdid? Sekarang plus. Wudu tajdid itu wudu upgrade. Kamu tahu wudu upgrade? Kamu tahu aplikasi? Aplikasi itu kalau nggak ada, diadakan namanya install. Kalau sudah ada, kamu buka Play Store, namanya bukan install, tapi upgrade. Upgrade itu sebelumnya bukan nggak ada tapi diperbarui, paham ya? Di-fresh-kan, paham ya? Wudu ki ono ngono kuwi, Mbak. Wudu itu lek sadurunge gak ono, sebelumnya nggak ada, artinya kamu batal. Kamu wudu, itu namanya wudu menghilangkan hadas. Tapi kalau sebelumnya kamu nggak batal, tapi kamu wudu, namanya bukan wudu, tapi tajdidul wudu, upgrade wudu. Paham, Mbak? Jadi uang itu api ini lah sini Pak Karpe. Mas bang asar, habis sholat asar, kamu nggak batal wudunya. Tapi sholat maghrib, wudu tagak Gus. Sakarepmu nggak wudu boleh, wudu pun boleh. Lah kalau wudu ngapain Gus? Nggak batal. Yo tajdidul wudu, upgrade. Hah? Kan coro rai kan surat bulak ngono lho Mas. Masih nggak batal kan rai ini bulak. Ya wudu ngono lho. Tajdidul wudu. Lah, dalam praktek tajdidul wudu itu kan berarti kita wudu tapi dalam kondisi tidak hadas. Paham ya? Maka dalam kondisi wudu yang kondisi kita tidak hadas, itu pun bisa pakai 3 niat tadi. Nawaitul wudu'a, nawaitu ada fardil wudu'i, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Saya niat wudu, saya niat melakukan kewajiban wudu, saya niat menghilangkan hadas. Loh, masuk niat ngono Gus, kan upgrade tok iki gak hadas Gus, enggak apa-apa. Apa maksud saya? Apa maksud saya? Mestinya kalau secara nalar, Pak, secara nalar, harusnya orang niat menghilangkan hadas itu kalau ada hadas. Kalau nggak ada hadas, apanya yang kamu hilangkan? Kamu lo nggak batal. Tapi kenyataannya Fathul Mu'in mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa meskipun kamu wudunya wudu tajdid, niatnya tetap boleh pakai niat tadi. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau wudu itu wudu tajdid, nggak boleh pakai niat menghilangkan hadas. Karena tidak ada hadas dalam diri kita. Sudah biasa perbedaan ulama. Tapi lek malah Fathul Mu'in, meskipun wudunya wudu tajdid, wudu upgrade, tetap niatnya boleh pakai li raf'il hadas, menghilangkan hadas. Paham ya? Yes. Jadi bedo. Karena kalau kita Fathul Mu'in, sekali lagi saya berkali-kali ngomong, ini ikut Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang ngarang kita Fathul Mu'in, ini muridnya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi apa-apa yang dalam Fathul Mu'in ini kebanyakan ikut gurunya. Bedo lek ngaji biyen Fathul Qorib. Dulu ngaji Fathul Qorib. Fathul Qorib itu disyarahi sama kitab Bajuri. Kalau Bajuri itu ikutnya Imam Romli. Bocon Bajuri gak percaya. Nah, dalam bab wudu. Dalam bab wudu, kalau dalam Bajuri, kalau wudu tajdid, nggak boleh niat raf'il hadasil asghar. Niat menghilangkan hadas nggak boleh. Beda. Makanya dari i'anah, dalam i'anahnya dikatakan, qaulu hatta fil wudu'il mujaddad, ayya'ni annahu ya'ti bil umuril mutaqaddimah, a'ni niyatil wudu, au ada'i fardil wudu, au niyati raf'il hadas, hatta fil wudu'il mujaddad. Bahwa meskipun wudu itu wudu hanya wudu upgrade, bukan wudu menghilangkan hadas, tetap opsi niat tadi boleh dilakukan. Niat wudu, niat melakukan kewajiban wudu, niat menghilangkan hadas, itu boleh dipakai. Loh kok gitu Gus? Nalarnya gimana nalarnya? Kan kondisinya nggak punya hadas, kok dihilangkan hadasnya?
kiasan ala sholatil mu'adah. Karena dikiaskan dengan sholat yang diulangi. Jadi ada istilah i'adatus sholah, mengulangi sholat. Contoh, Sonep sudah sholat asar. Sudah sholat asar. Kemudian, saya baru bangun. Cari teman jamaah nggak nemu. Nep, sholat sampai aku nep. Berarti sholatnya Sonep ini sholat kedua kalinya. Mengulangi sholat kedua kali. Paham ya? Tapi Sonep niatnya piye? Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan tetep. Padahal cara dimaknani, saya niat sholat fardu asar. Loh, fardu apa? Fardu kan artinya wajib. Wong Sonep sudah menggugurkan kewajiban. Tapi niatnya tetap begitu, tetap. Hah? Nah, ini disamakan. Oh, sholat ibadah itu niatnya tetap begitu. Sama dengan niat normal. Wudhu pun begitu. Meskipun wudhu tajdid, niatnya tetap niat normal. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda. Wa khalafa fi ba'di dzalika ar-Romli. Tapi Imam Romli tidak sama seperti itu. Imam Romli sing dimelok kita Bajuri. Bajuri ku syarah qorib. Makanya ngaji Fathul Mu'in mari ngaji qorib itu nikmat. Nikmatnya kenapa? Tahu dua jalan. Biar ngajinya jalur rono. Tapi jalur rono. Siji jalur. Ya, dadi ro. Loh, biar qorib kok ngene yo. Dimelok Imam Romli jalur. Iki melok Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngono lho. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Di terusane kira awit taharata anhu. Iya, taharata tadi atofe. Oh, gak taharata ngawur. Taharati. Niyatu at-taharah. Niyatu taharati. Ngono lho, Bah. Mudhof ilaih. Awit taharati anhu. Atau opsi selanjutnya dalam bahasa niat kita ketika wudhu itu bisa memakai bahasa at-taharah anhu. Niat bersuci dari hadas. Bukan pakai bahasa raf'u menghilangkan, tapi niat bersuci dari hadas. Boleh. Awit taharah linahwis shalah mimma la yubahu illa bil wudu. Atau bisa juga pakai niat bersuci untuk sholat. Niat bersuci untuk pegang Al-Quran. Pokok hal-hal yang dibutuhkan yang namanya wudu. Artinya nggak boleh kecuali dengan wudu. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in kas-sholati wa masil mushaf. Contoh, lagi niat itu niat agar diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh wudu. Niat istibahata muftakirin ilal wudu. Sama lihat niat tayamum kan Pak? Nawaitu tayammum listibahati sholah. Saya niat tayamum agar boleh melakukan sholat. Bukan agar menghilangkan hadas. Karena hadasnya nggak hilang. Tapi karena urgensi kita harus sholat. Sholat harus suci. Suci itu butuh yang namanya tayamum. Ngono loh. Makanya niatnya ngono. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Maka sama. Niat wudhu itu bisa pakai bahasa seperti itu. Saya niat untuk diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh wudhu. Ya sholat ujung-ujungnya. Tapi bahasa. Ngono Mas Dik. Itu opsi. Karena orang itu punya bahasa yang beda-beda. Mbak Beno Faruk kolo-kolo coba. Ang didingi musola yo. Nawa itu. Ya Allah istibahata muftakiran ilal wudu. Jadi wong dan apa Faruk? Wudu aku gimana? Dunia itu kok saya jeruk yo ngaji ini niatnya aja jajal kabeh bentino. Iki niat iki, niat iki apa-apa kolo-kolo. Enggak apa ndame wong iya, niat iku akeh modele. Sampeyan ngono tok sampeyan urip. Ketara ora tau ngaji. Aku sedina ngene, sedina ngene, sedina ngene. Kolo-kolo nawaitul wudu'a. Kolo-kolo nawaitu fardhul wudu. Tak jajal kabeh. Wala takfi niyatus tibahati ma yundabu lahu al-wudu. Tapi tidak dianggap mencukupi niat agar boleh melakukan hal-hal yang hanya disunahkan wudu. Tengok di mana? Tidak dianggap mencukupi niat agar diperbolehkan melakukan hal-hal yang disunahkan wudu. Artinya untuk melakukan hal ini nggak sampai wajib wudu, tapi hanya sunnah untuk wudu. Niat ingsun wudu supaya oleh nglakoni barang sing disunahno wudu, nggak boleh. Contoh, kamu ketika baca Quran, kowe ngentut misalnya, ngentut. Kamu tengah-tengah baca Al-Quran, kamu kentut. Mbok terusnya oleh para maca Quran. Mbok terusnya oleh para. Harus ya nang musala. A'udzu seket a'udzu rek. Bismillahirrahmanirrahim ngentut. Mbok terusnya oleh maca Quran. Enggak boleh.
Ayo apa tulisannya nggak boleh? Boleh. Orang baca Quran itu nggak harus punya wudhu, tapi sunnahnya punya wudhu. Kalau pegang Quran harus punya wudhu. Beda lah ya. Antara baca dengan pegang itu beda. Kalau baca qiraatil Quran, baca Al-Quran itu hanya yundabulahu al-wudhu. Disunnahkan punya wudhu, tapi nggak harus. Nggak harus. Artinya, misalnya gini, sampean wudhu, rangkanya untuk apa kamu? Untuk baca Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sesuatu yang nggak harus punya wudhu. Cuma disunnahkan punya wudhu. Niatnya gini, niat ingsun supaya oleh maca Quran. Loh, kan aneh Pak ya cara malaikat. Loh, wong kowe gak wudhu iki oleh maca Quran kok. Kok niatnya ben oleh maca Quran? Paham ya? Niat yang seperti ini tidak dianggap muktabar, tidak dianggap sebagai niat yang sah. Karena tanpa kamu wudhu sekalipun, kamu baca Quran sudah boleh. Karena Al-Quran itu ketika dibaca hanya yundab, hanya disunnahkan untuk wudhu, nggak sampai wajib. Beda kalau begini, niat ingsun wudhu gawe nyekel Quran. Ah ini sah. Karena memang pegang Al-Quran harus punya. Paham rasionalnya ya? Paham benar? Oke? Niat ingsun wudhu ben oleh gawe ngaji. Wong ngaji gak kudu dhewe wudhu. Ya mek apike dhewe wudhu. Ngono lho maksudnya. Waqatuhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Contoh, hal-hal yang gak sampai wajib wudhu hanya dianjurkan adalah masuk masjid. Niat ingsun wudhu kape mlebu masjid. Duh, terus lah apa lek kape mlebu masjid? Enggak wajib wudhu. Wa ziyarati qabrin, ziarah kubur. Niat ingsun wudhu kape ziarah kubur, enggak wajib. Enggak wajib. Pun wal aslu fi wujubin niyah. Khabaru innamal a'malu binniyat ai innama sihhatuha la kamaluha. Pun dalil kenapa niat itu di dalam wudhu menjadi sebuah kewajiban atau kefarduan rukun. Itu dalilnya adalah hadisnya Kanjeng Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Kata-kata innamal a'malu binniyat itu di arti ringkas ngene to, Pak. Amal itu tergantung niat. Apa tadi? Amal itu tergantung. Yang tergantung niat apanya? Amal. Yang tergantung niat apanya? Nah, contohnya, Pak. Faruk itu apa jari rapot ya? Saya tergantung rapot ya, apa? Naiknya Faruk, rankingnya Faruk. Apa maksud saya? Jadi kata-kata Faruk itu tergantung rapotnya. Itu sebelum kata-kata Faruk itu ada kata-kata yang dibuang. Apa maksud saya enggak? Ibnu ini jadi apa enggak? Jangan gampang. Ibnu tergantung tesnya. Apa yang Ibnu tergantung tesnya itu? Kelulusannya Ibnu? Atau peringkatnya Ibnu? Atau apanya? Ada kata-kata yang dibuang. Maka hadis itu tadi juga begitu. Innamal a'malu binniyat. Niat ya niat. Amal itu tergantung niatnya. Yang tergantung niatnya apanya? Yang tergantung niatnya apanya? Kowe paham ora harus diomong. Ora nyandal ngono to. Yang tergantung niatnya apanya? Ya amalnya, Gus. Lah ya amal itu apanya yang tergantung niatnya? Sahnya atau kesempurnaannya? Paham maksud saya ya? Kalau yang tergantung niat itu adalah sahnya amal, berarti kalau amal itu diniati sah, kalau nggak diniati nggak sah. Karena kata-kata sebelum amal itu adalah niat. Kata-kata sebelum amal itu adalah sah. Tapi kalau diartikan amal itu tergantung niat, kesempurnaannya amal tergantung niat. Oh berarti amal itu sempurna dengan niat, kalau nggak dengan niat nggak sempurna, tapi tetap sah. Paham saya? Paham saya? Makanya di sini ditafsirkan ai innama sihhatuha. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat itu diartikan innama sihhatul a'mali binniyat. Sah tidaknya amal itu bergantung niat. Jadi hadis amal tergantung niat itu sahnya amal. Yang dimaksud tergantung itu sahnya amal. Jadi amal dengan niat sah, amal tanpa niat tidak sah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i semua ibadah itu kewajiban pertama adalah niat. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, di orang Indonesia jarang yang ikutin. Itu mengartikan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Itu yang tergantung niat bukan sahnya, tapi kesempurnaannya. Sehingga kalau ada orang amal dengan niat, perfect amalnya. Tapi orang yang amal tanpa niat, amalnya nggak perfect, tapi tetap sah. Paham ya? Maka jangan heran kalau orang mazhab Hanafi, kalau orang dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, wudhu nggak niat. Nawaitul wudhu agak ono mazhab Hanafi. Biar ngedang. Nggak wajib maksudnya itu.
Tapi umpama niat ya tidak apa-apa, paham maksudnya. Makanya ini kan sempat dalam bab sholat pertama itu ono keterangan meskipun makmum kepada orang yang bermadzhabkan Hanafi. Swingi sampai Asep. Ada orang sholat madzhabnya Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Itu kita anggap sholat enggak? Enggak ada niatnya. Kan enggak ada niatnya, Pak. Menurut kita juga sah itu sholatnya. Sholat apa itu enggak pakai niat itu. Tapi kan menurut kita, menurut pelakunya, menurut fa'ilnya itu sholat. Memang menurut dia itu innamal a'malu binniyat itu innama kamalul a'mal binniyat. Bukan sehatul a'mal binniyat. Maka sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Kamu geger-geger. Oh, Pak Musbah enggak niat. Wudu enggak niat. Lho pancene hadis kan Nabi ngono ya, Pak. Hah? Paham multi ya? Menawarkan adanya kesempatan perbedaan. Lek kan Nabi dawuh jelas sahnya amal tergantung niat. Kamu yang paling benar. Lek kan Nabi dawuh kesempurnaan amal tergantung niat. Kamu yang paling benar. Wong kan Nabi dawuh gak ngono, Pak. Kok cara ngomongnya bahasanya kayak bahasaku mau. Hah? Albab tergantung kedisiplinannya. Apa yang tergantung kedisiplinannya? Apakah diterimanya? Apakah rankingnya? Apakah prestasinya? Apakah apanya? Multi kan? Jadi orang mau mengartikan apa ya bebas. Didukung dengan dalil-dalil yang lain. Ngono lho Pak, wajar. Lah ono wong ketok bedus rasa geger-geger biasa, bedus biasa. Ket ben bedo ora geger. Sing geger kan saya tau ngaji atau kaji. Mbak yo. Aku tahu. Muhammadiyah. Ket kapan kunut Muhammadiyah? Lah kan ngono Pak yo. Lek gak kunut iku Muhammadiyah. Lek kunut NU ket kapan? Lho NU yo ngaji kitab sing ngomongno gak kunut nyatane. Lah iya Pak ya. Oh ngene, madzhab Imam Syafi'i kunut, madzhab liyane gak kunut. Lho aku gak Muhammadiyah, tapi aku yang ngerti lah gak kunut. Paham maksudnya? Wong saiki ku demenan ngene, mengkotak-kotakkan. Itu koyo bener awake itu. Pengen gak ngaji kok berepot. Ya, ngaji yo ta cek ero. Wong ku tambah ngaji, wong ku manit tasa ilmu insyaraha sadru. Wong tambah ombo ilmune semakin luas dadanya. Tambah ombo dodone. Gak gampang ari lapo yo ngono. Mungkin gak roh, rohnya ya ngono kuwi tok. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghasli juz'in min wajhin falau qaranaha bi asnaipun Pak, sekape maghrib sampean lanjut usil akhirul alam. Faruk sakne ngantuk, ra kuat nggo awak. Kuatir guling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan live ngaji. Yang belum follow. Ibnu kalau Sabtu Minggu libur dinas AL-nya. Alhamdulillah. Di sini aja sholat sini Ibnu. Dekat delatap. Sholat sini biar ada nanglor nyantai. Nanti habis sholat nyantai alor biar ada. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Ngajinya setiap sore Fathul Muin jam 4. Yang sudah full absen Ruk jangan alor Ibnu Ruk. Rambutmu mari potong Ruk. Hah? Oh bayi mari potong. Telat mana sepurane. Aman Bu Sarida. Tenun sangat terbuat sami-sami baru ada. Di bawah tasnya di bawah. Ngalor. Oli lamongan betul sami-sami. Matur suwun sami-sami matur suwun. Alhamdulillah. Kendal, kedamaian, Gunung Anyar, Candi, sehat selalu kagem Gusti amin. Truk sing kuat truk kucing gelundung ning Empong Langge ngewantuk awani far. Tawang Sari alhamdulillah, Malang hadir, maturan punya sami-sami. Sekarang hari Sabtu ya. Sabtu depan seminggu lagi call-nya bapak saya. Yang bisa kesini ikut call-nya bapak saya. Sabtu habis Isya. Matur punya sami-sami Gus pada tanglet menawi beli kitab mending i'anah atau Fathul Muin. Tergantung kebutuhan. Kalau jenengan kepingin ngalim beli i'anah. Tapi kalau jenengan kepingin ngaji, jenengan nggak pernah ngaji, yang penting bisa ngaji di Fathul Muin mawon biar nggak bingung. Oli Kalimantan Barat, Oli Bungah Gresik, Malang hadir, Wonogiri hadir, Oli Wonosobo. Pakai baju putih jos-jis. Pasuruan Malang Sawu Jajar, Batang, Jember,
Oli Lamongan, Lampung, Surabaya Pundi, Surabaya Sidosermo. Alhamdulillah Kediri hadir. Alhamdulillah hadir, Nganjuk hadir. Matur nuwun sami-sami. Timur utaranya Balen Bojonegoro, Kanor Bojonegoro mulai jam pinten standby jam 4. Izin mandap monggo. Pasuruan Kota hadir, Pekalongan telat derek ngaos, Pemalang Jateng Magelang Tuban Kota alhamdulillah, Singosari. Berarti kalau wudhu pakai niat ingin wudhu sudah cukup. Mesti pripun? Pasuruan ikut. Sumatera siap Sumatera. Gus monggo dahar nopo. Kemarin saya dikirim sama Bu Umi Lila ke Peding. Matur nuwun sangat Bu Umi Lila. Mugi-mugi sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Padahal jauh loh rumahnya Bu Umi Lila itu, Ujung Pangka. Malang Suhat hadir. Saya kemarin lewat Malang, habis ngisi dari Blitar, lewat Malang Kota. Boleh hadir, boleh rutinan Senin mawon kalau cewek hadir. Kalau cowok setiap hari boleh. Pandaan, Parengan hadir, Parengan. Oh Bu Okta, siap Bu Okta, sehat-sehat. Tulung aku, tulen ke Pondok Kewagean. Ngapain? Dalamnya mana? Surabaya. Yang nggak follow nggak follow, mau ora full. Diri hadir. Oleh Jember Batu, Tangerang hadir. Minta doanya Gus, saya sedang sakit buat cepat sembuh, amin. Oleh Trenggalek hadir Gus, siap Bu Yulis. Hongkong hadir loh. Ini Bu Yulis ada Hongkong lagi Bu Yulis. Temennya Bu Yulis dah ini. Bu Yulis ini Hongkong Bu Yulis, sama-sama di Hongkong. Jombang hadir, Lamongan hadir, Purwodadi selalu hadir. Madiun perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur hadir, Sukodono Sidoarjo hadir. Sukodono ikut rutinan. Dinah Rafulo tapi mau. Holi pun kapan? Holnya Sabtu. Sekarang kan Sabtu nih, Sabtu besok. Kalimantan Barat, Ploso Mojo, mandap rumiyin Gus tansah pindahan yang sehat. Amin. Benar wis diatur kelampai puasa sunnah pripun. Enggak apa-apa. Bareng sewu hadir. Kalimantan Barat hadir. Mas Faiz salam dugi Madura, siap Madura, Morafolo. Waalaikumsalam. Cewek ngaji nopo nggih? Cewek ngaji rutinan Senin, cowok cewek. Rutinan Senin habis isya. Kalau setiap hari mboten enten cewek. Izin follow ke Surabaya. Mugi sehat lancar terus. Amin. Sehat selalu amin. Matur suwun munipun sami-sami. Sanes Gus, be temen nih padha Hongkong soalnya, Bro. Ngapunten Gus kadang telat keranten bantu orang tua packing sayur, tidak apa-apa. Assalamualaikum hadir dari Lampung. Salam. Minta doanya Gus. Mugi Maulid di Gebang Surabaya sakit ngerawuhi panjenengan. Gebang. Gebang itu mana? Gebang. Gebang. Oh, Gebang itu Sukolilo sini. Maulid sudah banyak jadwal masuk. Tahun lalu sudah ada. Tapi incing Nganjuk hadir dari Tulungagung tanggal 2 Mei leres tanggal 2 Mei. Pas malam 15 Dzulqa'dah. Tapi kan enggak adanya 15 Dzulqa'dah. Nggal Sari itu mana? Palang Tuban. Sekilas tentang hukum rokok. Kenapa hukum rokok? Timurnya Asram Haji ya Sukolilo. Gedangan Sidoarjo hadir, siap gedangan. Disi-disian sowan yang asal jadwal betul. Kemarin juga ada yang minta jadwal Idul Fitri tahun depan. Tapi belum kesini. Nanti siapa yang kesini duluan ya itu yang tak kasih. Ini tadi barusan dari Sidoarjo ada yang minta. Ya sudah yang duluan kesini itu aja. Karena saya cuma nerima jadwal yang kesini. Kalau nggak kesini buat. Kalau habis lahiran nggak langsung mandi wilada pripun Gus. Lah tergantung nifas napa mboten. Kalau nifas berarti langsung. Kalau nifas berarti nunggu nifasnya selesai. Tapi kalau nggak nifas ya langsung. Pangastunipun Gus mangke dalu kula hataman mugi diparing lancar. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau langsung nifas ya nunggu nifasnya selesai. Sampeyan bab apa Gus? Bab apa pi mesti? Izin mandap siap. Eksklusif. Apanya eksklusif? Berarti mandinya dibarengkan. Iya dibarengkan. Dibarengkan nanti setelah nifasnya selesai. Izin mandap siap Bu Citra.
Apa kabar baksonya Bu Citra? Bojong, Pekalongan. Sampai bapak-bapak ini tadi furudul wudu. Baru nomor 1. Hadir Gus, siap. Matur nuwun sapi-sapi. Izin mandap rien sawang sulit monggo dari akan. Kedamaian. Ketinggalan wingi kerja ndak apa-apa. Kula nggih Gus, saestu nyuwun pangestu jenengan sedherekipun sampun kula anggap dados guru kula. Siap. Alhamdulillah, bandungane mawon Gus. Siap. Furudul wudu, nggih furudul wudu. Gus tempat ngajinya di mana? Chat saya aja. Chat saya atau buka map langsung dalam ya Mas Fakor, dalam ya Mas Fakor. Boleh bertanya melalui boleh. Kalau dijawab alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sabtu depan, seminggu lagi. Niki namine ngaji tenan. Salam dari Ponpes Lirboyo. Salam Ponpes Lirboyo. Masih di mondok dah di Lirboyo. Kalau keguguran umur kandungan sebulan, apakah harus diberi nama calon bayinya Gus? 1 bulan, kalau sebulan enggak. Karena belum ada ruh. Gus kalau ngaji nyimak sampean buat nambah ilmu saged kan monggo. Ngaji ke sini dah monggo. Garwa kula tasik sakit nyuwun doa mawon. Misal purun nyupiri kula mangkat. Mungkin paringi sehat Bu Citra. Ngaji di TikTok Gus kula di Jakarta soalnya. Oh Jakarta. Nggih. Banyak juga orang Jakarta ini ngaji online. Jakarta. Alhamdulillah. Teman-teman kalau ngaji besok, kalau masuk sudah masuk, pojok kanan bawah dipencet ada posting ulang, di share, biar teman-teman yang belum pernah ngaji fikih barangkali tahu dari jenengan dapat pahala. Ya biar TikTok ini isinya ada ngaji lah, maksud saya gitu. Pun saya pamit dulu, makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Men pendungane Gus anak kula mondok teng ploso, mungkin nular alim kados jenengan. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang pinat ingkang kagungan putra-putri, mugi-mugi dadosaken putra-putri sholih sholihah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.